Saya memberikan peringatan kepada kalian, hati-hati. Hati-hati. Kalau kalian tidak senang dengan orang-orang yang merayakan Maulid, bahkan kalian mencaci maki mereka, hati-hati. Jangan-jangan dalam diri kalian ada sifat-sifat iblis. Karena yang tidak suka dengan kelahirannya Nabi itu hanya iblis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Marhaban ya syahrul mubarak, syahrun wulida fihi nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang bulan yang mulia, bulan yang berkah, bulan yang dimana di dalamnya ada satu tanggal yang pada tanggal itu dijadikan sebagai tanggal yang mulia, bukan karena tanggalnya, tapi karena orang yang lahir di tanggal itu, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal ini mulia bukan karena tanggalnya, bukan pula karena bulannya, tapi dikarenakan orang yang lahir di tanggal tersebut, yaitu yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kita bersyukur, pantas kita bergembira dengan kehadiran bulan yang mulia ini. Para ulama dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan bagi setiap muslim yang mendapatkan bulan Rabiul Awal ini untuk memperbanyak salawat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Terserah mau salawatnya bagaimana, mau salawat yang ma'thur dari Nabi maupun salawat yang dari riwayatnya para ulama-ulama. Intinya kalau dalam masalah salawat tidak ada pembatasan harus salawat ini, tidak. Salawat itu pujian, namanya pujian ya. Selagi pujian itu tidak melanggar syariat agama, maka silakan. Jangan seperti pemikirannya sebagian teman-teman kita dari Wahabi yang membatasi pembacaan salawat. Pokoknya salawat itu harus dari Nabi saja. Nah, ini salah. Kenapa? Karena perintah salawat dalam Al-Quran itu umum. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sallu, bersalawatlah kalian. Di situ tidak ada pembatasan. Yang penting mengandung makna salawat, makna pujian kepada Nabi, nah itu boleh diamalkan. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk membaca sirah nabawi, memperbanyak membaca sirah nabawi di bulan ini. Jadi kalau bisa kitab-kitab sirah nabawi itu kita miliki, beli, kemudian dihatamkan di bulan ini. Di antara kitab sirah nabawi yaitu kitabnya Ibnu Hisham, kemudian kitabnya Al-Mubarakfuri. Nah, ini bisa kita beli atau yang sudah memiliki bisa kita baca dari awal sampai akhir. Nah, kalau bisa dihatamkan dalam bulan ini. Supaya apa? Supaya timbul kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian tertulis satu riwayat dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Di situ ditulis Huki As-Suhaili an tafsir Baqi bil Mukhallad Al-Hafidh anna iblis rana arba'a ranatin hina lu'ina wa hina uhbita wa hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hina unzilatil Fatihah. Di situ diterangkan bahwasanya Imam As-Suhaili menceritakan dari tafsirnya Baqi bin Mukhallad Al-Hafidh bahwasanya iblis itu pernah menangis dengan tangisan yang sangat keras selama 4 kali atau dalam 4 keadaan. Yang pertama, hina lu'ina, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian yang kedua, hina uhbita, ketika Allah Subhanahu wa taala mencampakkan iblis, mengusir iblis. Kemudian hina wulida Rasulullah SAW, ketika yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan, maka iblis itu menangis sekencang-kencangnya. Kemudian yang keempat, hina unzilatil Fatihah, ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Jadi 4 keadaan ini dalam kitab Bidayah wan Nihayah diterangkan bahwasanya iblis menangis sekencang-kencangnya. Iblis menangis sekencang-kencangnya. Maka saya memberi peringatan kepada orang-orang yang sering berteriak-teriak bid'ah, yang sering mencaci maki orang-orang yang merayakan kelahirannya Nabi dengan acara maulid. Saya memberikan peringatan kepada kalian, hati-hati. Hati-hati. Kalau kalian tidak senang dengan orang-orang yang merayakan maulid, bahkan kalian mencaci maki mereka, hati-hati. Jangan-jangan dalam diri kalian ada sifat-sifat iblis. Karena yang tidak suka dengan kelahirannya Nabi itu hanya iblis saja. Mereka, para iblis itu meronta-ronta, menangis sekeras-kerasnya karena kelahirannya Rasulullah SAW. Dan faktanya kita lihat sekarang, ketika bulan Rabiul Awal datang, siapa orang-orang yang sering kepanasan? Siapa orang-orang yang sering membenci? Siapa orang-orang yang sering teriak bid'ah-bid'ah kepada orang yang senang dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW? Maka Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau mengatakan, kalau ada orang yang berakal, mereka tidak senang dengan orang-orang yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka sama saja mereka tidak senang dengan orang yang gembira dengan kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, siapa tadi yang tidak senang kepada kelahirannya Nabi? Hanyalah iblis laknatullah alaihi. Hanyalah iblis laknatullah alaihi. Dasar orang-orang yang mengerjakan maulid itu hanya karena cinta, rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada orang yang tidak suka, kok ada orang yang mencaci maki, kok ada orang yang tidak senang? Jangan-jangan dalam dirinya itu ada sifat-sifat iblis. Ada sifat-sifat iblis. Maka marilah kita sambut bulan yang mulia ini, bulan kelahirannya kekasih kita, bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan rasa gembira. Kita sambut dengan rasa gembira, memperbanyak sholawat kepada beliau dan memperbanyak membaca sejarah-sejarah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.